Tahun 2015 tuh aku sakit kanker dan butuh pengobatan yang cukup panjang. Nah, pas di rumah kan nggak bisa ngapa-ngapain ya, sehingga akhirnya banyak cari-cari di media sosial. Kemudian aku lihat banyak orang tuh berkebun, terus kayak, ini asik nih bisa berkebun. Jadi ada satu quote nih, punyanya Audrey Hepburn, "To plant a garden is to believe in tomorrow." Pada saat lagi sakit, karena ngerasa bahwa ketika aku berkebun, itu kayak aku tuh believe bahwa aku masih punya tomorrow. Jadi ngerasa kayak, oh aku punya kebun, berarti nanti aku pengen banget nih lihat besok dia tumbuh, berbunga, berbuah, kayak gitu. Jadi kita bisa kayak hidup selaras sama maunya alam, bukan maunya kita. Cincau udah habis. Panen yuk. Ayo. Ayo temenin. Halo, nama aku Rina Tiarawati, seringnya dipanggil Rinati kadang-kadang. Aku berkebun itu mulai 2015. Kayaknya cincaunya baru bikin kemarin. Emang kan baru 3 hari lalu udah habis. Lagi banyak banget orang pada suka cincau. Kita harus pilih daun yang bagus nih supaya jadinya bagus cincaunya. Iyalah, kalau nggak jadi kayaknya nggak keren gitu. Ini bagus nih, udah tua tapi masih ijo-ijo cakep gitu. Oke, ini tanaman cincau di kebun kami di pekarangan Rinati. Ini adalah jenisnya cincau jelly. Jadi kalau ini dipakai buat bikin cincau itu dia teksturnya lebih bagus, lebih lembut. Lembut gitu loh, kayak silky gitu ininya hasilnya. Benernya kita juga ada sih pohon-pohon cincau lain ya di belakang. Jadi ada pohon cincau perdu. Nah, yang perdu itu walaupun juga dia menghasilkan cincau, tapi dia tuh tidak sekenyal dan nggak wanginya tuh bau daun banget yang orang bilang namanya langu gitu. Jadi ini lebih oke lah kalau kita bilang. Latar belakangnya pekarangan Rinati ini awalnya dimulai pada saat waktu tahun 2015. Kebetulan tahun 2015 tuh aku sakit kanker payudara dan butuh pengobatan yang cukup panjang. Jadi sepanjang tahun 2015 tuh kayak setahunan tuh aku sibuk sama yang namanya kemo, operasi segala macam, dan jadi banyak di rumah. Nah, pas di rumah kan nggak bisa ngapa-ngapain ya, namanya juga lagi sakit gitu kan, sehingga akhirnya banyak cari-cari di media sosial. Kemudian aku lihat banyak orang tuh berkebun, terus kayak, ini asik nih bisa berkebun. Kebetulan waktu itu di rumah aku ada balkonnya tepat di depan kamar, jadi gampang tuh. Mulai deh semai-semai tanaman kecil-kecil, tumbuh. Tadi aku ngerasa tuh nggak bisa bertanam, tanganku panas. Tapi ternyata pas lagi nyobain itu kok pada tumbuh, terus akhirnya potnya mulai banyak, ditaruh di rak-rak kecil-kecil. Aku kasih tulisan pekarangan Rinati kayak gitu. Nah, terus inget tuh orang tua punya tanah yang kebetulan pada saat itu tuh nggak kepakai. Akhirnya kita bilang sama orang tua, boleh nggak pakai tanah itu buat dibikin berkebun. Mereka juga oke, boleh. Awal-awal bikin kebun harus ada tempat santainya nih, kita kan pengen santai ya habis berkebun. Bikin tuh kayak ruangan rumah-rumahannya kayak gitu. Dibikin rumah-rumahan, terus lama-kelamaan ada teman yang datang, terus ngomong, kayaknya lo lucu deh kalau dibikin jadi kafe gitu. Udah langsung berlanjut dari situ.
Terus kita makanya selalu ditanya, Pekarangan Rinati itu apa sih? Ya tempat macam-macam, mau berkebun ayo, mau nongkrong ayo, mau makan juga kita siapin, kayak gitu. Jadi aku tuh kerja corporate selama 17 tahun. Jadi lumayan lama juga gitu jadi kayak yang kerja dari jam berapa ya? 9 sampai jam 5 teorinya, tapi ternyata tiap hari sampai malam kayak gitu. Terus dan pada saat sakit tuh jadi makin kan, karena kita punya banyak waktu untuk kontemplatif, mikirin diri sendiri kan. Makin kepikir, aduh kayaknya hidup cuma sekali dan gak panjang juga gitu kan. Mungkin ini saatnya mencari hal lain yang emang selama ini kepikiran gitu. Aku pengen banget deh punya bisnis sendiri, aku pengen banget deh ada fungsinya buat bumi ini kayak gitu. Itu deh yang mulai bikin awalnya ngerasa kayaknya Pekarangan Rinati ini harus dijadiin kayak tempat aku bisa menggantungkan hidup. Jadi tadinya kan emang hobi aja kayak gitu, tapi lama-kelamaan kayak ini harusnya aku juga bisa hidup dari sini, dan orang bisa ngelihat bahwa ada lifestyle lain yang mungkin juga bisa buat hidup kayak gitu. Kelebaran ini udah harus dirapihin. Jadi kita coba konsep permaculture, mungkin bukan yang paling perfect ya, karena emang permaculture sendiri konsepnya tuh besar banget dan emang berusaha untuk bikin satu ekosistem yang gak perlu apa-apa dari luar. Nah ini kayak berusaha mengadaptasi sebisa mungkin yang kita lakukan. Jadi kayak segala sesuatu tuh emang pengennya yang tanaman yang permanen, terus gak perlu pakai pupuk-pupukan dari luar. Kalaupun ada pupuk tuh kalau bisa yang dari kebun kayak gitu. Jadi berusaha seminimal mungkin ada intervensi yang berlebihan lah secara alami, seperti juga yang dilakukan sama simbah-simbah kita dulu juga. Ya bertanam ya kayak begini, kayak gitu. Nggak rapi-rapi amat, nggak semuanya lurus-lurus gitu. Cuman kita berusaha untuk antar tanaman tuh saling mendukung. Kok banyak yang kuning ya? Dirapihkan. Kalau ngelihat Pekarangan Rinati ini kayak, wih masuk ke hutan karena pohonnya gede-gede banget dan semua tanaman banyak di mana-mana. Emang konsepnya kayak gitu. Jadi emang pengen menghadirkan kebun, pekarangan, dan juga hutan. Kita ini jadi kayak satu tempat yang berada di tengah perumahan. Jadi banyak banget rumah-rumah di sekitar kita bertempat tinggal yang emang daerah-daerah perumahan. Jadi emang banyak sekali rumah di sini yang semuanya jadi satu lingkungan sama kita. That's why makanya mungkin banyak kedengeran suara-suara, banyak orang-orang yang lewat. Nah itu karena kita ada di perumahan. Nah kalau kita lihat
di bawah sini nih, ini kan banyak daun-daunan. Ini nih bukan males nyapu, tapi ini tuh adalah cara kita untuk kasih mulsa alami. Mulsa tuh artinya kayak penutup tanah yang awalnya itu emang dari daun sampah daun. Jadi sampah daun ditaruh di sini. Tujuannya apa? Supaya tanah tetap lembab. Jadi kita bisa mengurangi penguapan tanah sehingga nggak perlu sering-sering nyiram. Kualitas tanah di kebun kita ini seperti ini. Jadi tanahnya gembur karena dia tertutup oleh mulsa-mulsa ini. Ini kita lihat nih mulsanya lama-kelamaan tadinya kering, dia berubah menjadi lebih lembab, lama-lama hancur dan berubah jadi tanah. Jadi dengan adanya mulsa seperti ini, tanah tuh bawahnya selalu lembab sehingga kita nggak perlu sering-sering siram. Apalagi untuk lebar kebun sebesar ini, kalau kita sering-sering nyiram kan jumlah air yang dipergunakan sangat banyak. Jadi dengan cara seperti ini kita bisa lebih berhemat air. Jadi ada satu quote nih punyanya Audrey Hepburn. Aku pasang di atas tulisannya, to plant a garden is to believe in tomorrow. Nah itu tuh aku tulis banget di mana-mana pada saat lagi sakit, karena ngerasa bahwa ketika aku berkebun itu kayak aku tuh believe bahwa aku masih punya tomorrow pada saat itu. Ngerasanya kayak gitu kan gelap tuh dunia kan rasanya ya. Jadi ngerasa kayak oh aku punya kebun, berarti nanti aku pengen banget nih lihat besok dia tumbuh, berbunga, berbuah kayak gitu. Jadi itu salah satu yang kayak jadi motivasi juga gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga berkebun itu bikin kita menghargai proses. Karena emang proses kan nggak bisa diburu-buru kalau berkebun kan. Kalau kita semai ya nggak bisa terus besok tahu-tahu jadi tanaman besar, pasti harus ngelewatin proses pelan-pelan. Belajar sabar, belajar santai, belajar ngikutin alam. Jadi kayak aku pengen banget nih tanam-tanaman yang sayur-sayuran di sini. Tapi begitu ngelihat bahwa oh ternyata di sini tuh nggak bisa karena nggak dapet cahaya matahari besar. Artinya yang ditanam harus ngikutin alam. Oh berarti emang yang ditanam jenis yang kayak begini, bukan yang butuh cahaya. Kalau kita butuh cahaya kita tanamnya misalnya di balkon. Jadi kita bisa kayak hidup selaras sama maunya alam, bukan maunya kita. Selain buat kafe Karangharinati, kita juga panen buat makan sendiri. Nah ini aku sekarang mau panen buat bikin sayur bening. Yang pertama mau dipanen itu katuk. Katuk ini tanaman yang sehat banget dan sering dipakai buat ibu menyusui karena dia berguna buat bikin jumlah air susu ibu banyak. Tapi nggak cuma itu juga sih, buat kita-kita semua juga ini sehat karena nutrisinya banyak. Ini dia katuk. Nah, yang ini namanya caya. Caya ini dikenal juga sebagai pepaya Jepang. Atau ada juga yang bilang namanya Mexican spinach. Ini termasuk tanaman superfood, banyak nutrisinya. Nah, dia ini pada saat dimakan harus direbus dulu. Karena kalau enggak bisa bikin sakit. Tapi kalau udah direbus, dia penuh dengan nutrisi.
Banyak orang yang nyangka pohon ini tuh cuma pohon hiasan aja, tapi sebenarnya dia bisa dimakan. Rasanya tuh ada bau khasnya, enak. Bisa direbus, bisa juga dikukus. Teksturnya agak sedikit alot dan rasanya enak. Biasa juga dibikin jadi gulai. Ini juga jenis tanaman yang sering disangka sebagai tanaman hias atau bahkan pagar. Namanya cikra cikri. Ini juga bisa dimakan. Jadi kita ambil bagian yang muda, bisa buat direbus kemudian dilalap atau juga bisa dibikin sayur. Rasanya agak sedikit wangi. Jadi ada wangi khasnya. Susah ya nerangin rasanya, tapi pokoknya wangi aja. Ini namanya sambung nyawa bahasa Indonesianya, dan bahasa Inggrisnya juga namanya sama miripnya, longevity spinach. Ini biasa dimakan buat lalapan, dan kabarnya ini bisa buat obat kanker sehingga bikin panjang umur. Mana dia ya? Itu dia. Kita sekarang mau panen satu benda, ini namanya cabai Jawa. Dia ini nama lainnya juga cabia. Kabarnya ini adalah justru cabai asli Indonesia sebelum masuknya cabai yang dari Meksiko. Rasanya ini agak lebih mirip kayak lada, jadi dia pedes-pedes dengan bau yang juga mirip lada. Dulu katanya orang Indonesia kalau masak nggak pakai cabai yang sekarang kita kenal, tapi cabai ini. Tapi sekarang dia lebih sering dipakai sebagai bahan baku untuk bikin jamu. Kita coba masak pakai ini, coba. Nah, kayaknya udah cukup nih yang udah diambil buat makan siang saya hari ini. Yuk kita masak yuk. Jadi di sini adalah daerah balkon. Tanaman yang di sini kalau kita lihat sini kan terang nih.
Jadi memang tanaman-tanaman yang butuh cahaya matahari. Makanya sengaja ditaruh di sini, bukan di bawah. Contohnya adalah kayak ini. Ini ada rosella. Rosella ini butuh banget cahaya matahari, nggak bisa tumbuh dan berbunga kalau nggak ada cahaya matahari. Itu juga ada tanaman kayak ada tekokak, ada kapas di bawah. Terus udah kayak gitu ada bunga-bungaan seperti kembang kenop kayak gini. Ini mereka adalah tanaman-tanaman yang butuh cahaya matahari dengan jumlah yang cukup besar. Ada juga tanaman-tanaman yang sifatnya herbs kayak basil. Ini basil. Kemudian ada juga Thailand basil, ada juga selasih. Sini. Ini mereka suka sekali cahaya matahari, makanya sengaja ditaruh di sini. Hari ini kita akan bikin perbanyakan untuk tanaman herba, yaitu ini namanya ruku-ruku atau holy basil, sama satu lagi selasih. Kenapa perbanyakan ini dilakukan? Sebenarnya tanaman ini juga bisa diperbanyak dengan menggunakan bijinya. Sayangnya kalau tanamannya udah sampai biji, dia itu kemudian akan mengkayu, batangnya kemudian mati. Nah, sebelum dia keluar bijinya, kita bisa perbanyakan dengan cara lain, yaitu dengan cara disetek. Jadi di bagian-bagian tanaman yang masih belum mengkayu seperti ini, atau seperti ini, kita ambil kemudian kita akan tanam menjadi tanaman baru. Harapanku ya pekarangan Rinati ini buat lingkungan tuh kayak kita give back gitu loh. Jadi kayak lingkungan tuh mendapatkan sesuatu dari kita, bahwa kita nggak cuman manusia yang mengambil dari alam, tapi mengembalikan sesuatu ke alam kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga aku pengen pekarangan Rinati ini jadi percontohan yang menginspirasi orang lain untuk bikin yang sejenis, sehingga makin lama tuh makin banyak gitu loh. Mungkin nggak perlu lebar seperti ini, mungkin tempat kecil-kecil, tapi orang lihat kayak, oh ternyata bisa ya nanam-nanam kayak gini di rumah, oh ternyata bisa ya pohon-pohon besar tuh tumbuh di tempat yang tidak terlalu lebar kayak gitu. Jadi pada akhirnya orang-orang jadi suka untuk bertanam, suka untuk sama sesuatu yang hijau, dan dia terinspirasi untuk bikin yang sama di tempatnya.